Itu pokoknya naskahnya terbit di SNI. Ya karena kasihan juga aku sih. Tapi memang sejarah itu makhluk yang mengasihankan kok. Nah, jadi kalau saya ngomong di sini pasti saya kebanyakan promosi karena saya menerbit dari dua buku yang sebenarnya ada di Togamas ini. Tapi kalau bukunya Pak Sartono, menurut saya kalau misalnya ditanya itu diterbitkan karena alasan apa, ya semua orang menurut saya kalau prestasi dari buku Pak Sartono udah pada tahu ya kenapa buku itu menjadi penting, menjadi monumen dalam historiografi Indonesia. Mungkin tidak menyumbang dalam historiografi dunia, tapi buku Pak Sartono ini dianggap sebagai lembaran awal dari studi sejarah Indonesia modern. Dan yang lebih menarik lagi adalah menurut saya, apalagi di periode di mana habis musim yang panjang dari otoritarianisme, maka populisme itu biasanya itu menjadi sangat menggebu-gebu di antara masyarakat luas, di antara elit itu populisme itu menjadi semacam apa ya, barang dagangan yang keren begitu loh. Nah itu juga menurut saya buku ini menjadi penting. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya adalah kita juga tahu bahwa buku Pak Sartono ini mungkin buku yang paling serius ya menelaah tentang petani dan mencoba secara total memasuki mentalitas dan aspirasi dari petani. Waktu peringatan 100 tahun pemberontakan petani Banten, Pak Sartono tuh menulis di Kompas dan pernyataannya menurut saya provokatif. Tapi kalau Pak Sartono mungkin kalau provokatif tuh punya banyak basis data yang sangat kuat, yang dia katakan bahwa nation ini diawali oleh pemberontakan petani. Karena yang paling banyak menghuni Kam Digul itu justru katanya mereka yang berasal dari Banten. Pemberontakan di Banten itu. Nah, ini menurut saya pernyataan yang sangat penting dari Pak Sartono. Dan yang intelektualisme yang Pak Sartono tuh sering ngomong dengan bahasa yang menurut saya apa ya, dia menerjemahkan itu sebagai mesu budi, tapi bahasa kerennya itu orang Bojong Kenyot itu nyebutnya itu apa, mesu budi. Jadi totalitas seorang intelektual gitu ya terhadap dunia keilmiahan atau dunia intelektual. Nah, menurut saya hari ini tuh jarang sekali ada orang seperti Prof. Sartono. Kritik terbesar menurut saya atas problem kita hari ini adalah persoalan kedangkalan. Kedangkalan ini problem besar dari keseharian kita hari ini. Kecenderungan orang memahkotai dirinya itu bukan lagi dengan pengetahuan, tetapi dengan material. Saya pikir elit kita nggak ada yang punya sejarah atau punya kisah atau punya cerita, mereka punya budaya membaca atau punya punya intensitas yang cukup dengan buku. Saya pikir kalaupun mereka baca buku, ya baca mungkin buku rekening bank ya. Ya, jadi ini menurut saya penerbitan buku Prof. Sartono ini sebenarnya kita mau mengingatkan dan kita mau mengkritik tentang problem kedangkalan itu. Kita nggak punya lagi kita memang melahirkan banyak sekali sarjana, bahkan PhD itu katanya jumlahnya ada 23.000 orang yang kita punya dan cenderung mengalami peningkatan. Tapi menurut saya mayoritas dari PhD ini mengalami involusi, maju tapi tidak berkualitas. Mereka tidak melibatkan diri dengan persoalan-persoalan yang berada di tengah masyarakat. Nah, Pak Sartono kan intelektual yang lahir dari periode emas intelektual Indonesia menurut saya di tahun 60 dan tahun 70.
mereka terlibat dalam wacana-wacana yang berkembang di tingkat internasional, dan menurut saya mereka memberi kontribusi dalam wacana tersebut. Nah, problemnya hari ini di kampus kita dengan banyak sekali sarjana dan banyak sekali orang yang punya gelar berderet-deret, itu mereka persis seperti yang dikatakan Prof. Sartono, sekali berarti sudah itu mati. Nah, ini yang dikatakan Prof. Sartono adalah ketika dia sudah menjadi seorang dokter, otomatis karirnya itu berhenti dan kemudian terjebak dalam rutinitas. Nah, bagi Pak Prof. Sartono ini problem. Dan bagi seorang Prof. Sartono, gelar itu belum tentu belum tentu berkorelasi dengan titel dia sebagai seorang terpelajar. Nah, saya mau kasih contoh Wilson. Menurut saya Wilson ini contoh yang menarik. Mungkin di antara sejarawan, Wilson ini yang paling produktif. Setahu saya, paling banyak menerbitkan buku. Di antara kami yang ngaku sebagai sejarawan dan disebut-sebut sebagai sejarawan, saya pikir Wilson yang paling produktif, menulis, mencatat, dan sekaligus menjadi pelaku, sekaligus saksi sejarah. Terakhir yang saya dengar nih, Wilson kan sedang menulis sejarah orang kiri ya, gerakan kiri Indonesia, kontemporer Indonesia. Saya pikir ini kerja yang sangat ambisius, tapi saya pikir Wilson punya asketisme yang kuat, apalagi dia didukung dulu dia ketua apa ya di BND ya, dokumentasi apa ya, pokoknya dia kayak nyoto begitu loh di PKI dulu, yang pikiran bikin merumuskan ideologi, pidatonya, ketua partainya gitu tuh Wilson. Jadi dia sebenarnya kunci dari dokumen historis dari Partai Rakyat Demokratik, dan dalam arti luas menurut saya gerakan kiri kontemporer. Nah, ini akan jadi buku yang menarik menurut saya, seperti kita mendapati Kalu Paong misal cerita tentang komunitas Tionghoa di Indonesia, terutama masyarakat peranakan Tionghoa di Indonesia, karena Paong itu bukan hanya seorang peranakan, tapi dia juga menjadi bagian dari sejarah peranakan Indonesia. Nah, saya pikir kalau kita ngomongin kiri, Wilson itu jadi bagian kalau kita ngomongin sejarah kiri kontemporer Nah, Pak Sartono menurut saya tuh ada dua sebenarnya di UGM. Satu, perhatiannya terhadap agraria dan petani yang sangat besar sekali, dan perhatiannya terhadap wong cilik begitu ya. Nah, saya pikir hari ini susah cari orang seperti Pak Sartono ya, yang punya intensitas dan punya perhatian yang begitu kuat terhadap studi wong cilik begitu. Kita lupa mungkin Pak Sartono tuh setelah studi yang besar ini tentang petani Banten, Pak Sartono tuh studi tentang tukang beca. Waktu dia studi tentang priayi, dia kerjasama, saya lupa, sama beberapa orang, tapi kritiknya keras sekali tentang budaya feodal yang berlawanan sekali dengan budaya petani. Nah, dan muridnya menurut saya yang menarik, murid dan bimbingan dia tuh Pak Adri Lafian, itu juga menempuh jalan yang hampir sama dengan Prof. Sartono. Yang dianggap non-faktor di Indonesia itu bukan hanya petani, dia kritik Pak Sartono, tapi juga orang yang di laut, mereka yang di laut. Jadi kita tuh sering menyebut Indonesia dengan nama lain tanah air, tapi kita cuma ingat tanahnya doang, airnya tidak. Waktu kita proklamasi sebagai nation, kita kan dikenalkan oleh seorang penyair yang mengenalkan kata pertama tanah air, yang namanya Yamin, dan kita mengenang itu kan hari ini. Tapi dalam periode yang panjang kita tuh tidak ingat airnya, kita hanya ingat tanahnya. Lalu ada koreksi besar menurut saya dari muridnya
Pak Sartono yang namanya Pak Lapian. Nah, jadi ini sebenarnya penerbitan buku Pak Sartono ini sebenarnya bagian dari niat kami di Kobam. Oh, ini jadi cerita penerbit ya, niat kami di Kobam. Setelah sebelumnya kita menerbitkan karya-karya Pak Adri Lapian. Jadi karena memang ada semangat dan gairah yang besar belakangan ini untuk mengingat kembali dan membawa kembali jargon-jargon tentang wong cilik begitu ya, tapi tanpa pengetahuan dan semata cuma menjadi jargon tentang apa yang disebut wong cilik yang di darat maupun di laut. Dan dalam kenyataan realitasnya kita akan melihat bahwa dunia kampus, dunia yang menurut saya paling kuat harusnya menjadi benteng dari sergapan budaya memahkotai diri dengan material, itu justru memperlihatkan sesuatu yang sebaliknya. Kajian-kajian tentang dan intelektual yang punya perhatian lebih tentang wong cilik menurut saya semakin sepi. Bukannya tidak ada, tapi tidak ada lagi orang sekaliber Pak Sartono yang bisa secara total memperlihatkan dunia mentalitas wong cilik, dunianya petani atau dunianya orang laut seperti Pak Adri Lapian. Nah, ini penerbitan dalam kerangka dan pemikiran seperti itu. Dan sekali lagi menurut saya selamat kepada senior saya yang bukunya hari ini terbit. Saya sudah dapat cerita tentang bukunya, tapi Kau promo lah kan begini. takutnya ntar gak laku kalau dulu. Tapi menurut saya Wilson ini orang yang selalu terlibat tentang pembahasan belakangan ini. Menurut saya dia menjadi semakin intens dengan Soekarno. Ini hal yang menurut saya menarik karena apa? Itu mengingatkan saya sama Bung Karno muda dan Bung Karno tua yang gak kapok-kapok dengan kiri. Dan buku Wilson yang selalu menarik adalah cara dia berbahasa. Senior saya ini setiap menulis, saya pikir bagi Wilson sejarah itu yang penting visinya, visi sejarahnya, artinya ideologi atau pemikiran itu menjadi jauh lebih penting kadang-kadang ketimbang kekuatan data faktual. Tapi menurut saya di beberapa tulisan terakhir Wilson menunjukkan fenomena tidak seperti itu. Nah, ini yang saya alami waktu saya dan Wilson bareng-bareng nulis di Prisma ya. Waktu edisi Soekarno, di sini masuk ya. Di sini juga masuk tentang partai pelopor ya. Soekarno komunis dan militer. Oh, diganti judulnya Soekarno komunis dan militer. Tapi gitu aja ya. Iya, gitu aja. Mas, Oke, menarik sekali.